Hello football lovers. Kali ini kabar terbaru sepak bola akan membahas tentang pelatih timnas Indonesia Sintayong yang beberkan kejanggalan PSSI dan ungkap kondisi minus di timnas. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang apa saja faktor yang membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong geram bahkan kecewa, jangan lupa juga untuk terus ikuti video terbaru dari channel kami, Kabar Terbaru Sepak Bola. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong awalnya antusias dengan kelanjutan karirnya di Indonesia. Namun belakangan konsentrasi pelatih asal Korea Selatan itu terganggu hal-hal baik teknis maupun non-teknis. Target yang dibebankan kepada Sintayong tak main-main. Untuk timnas Indonesia, PSSI meminta Sintayong bisa memberikan gelar Piala AFF 2020. Adapun untuk timnas Indonesia U19, target yang diberikan tak kalah berat. Timnas Indonesia U19 minimal bisa finish 4 besar di Piala AFC U19 2020 dan melangkah jauh di Piala Dunia U20 2021. Sintayong menyanggupi tantangan yang diberikan PSSI. Sejumlah program perencanaan dibuat untuk timnas Indonesia senior dan timnas U19. Contohnya adalah pemusatan latihan secara periodik bahkan hingga ke luar negeri. Namun, belakangan hal itu hanyalah cerita manis. PSSI yang semula menyanggupi program Sintayong belakangan seakan angkat tangan. Hal ini yang membuat Sintayong kerap mengeluarkan sejumlah kritik kepada PSSI maupun timnas Indonesia. Inilah 5 kritik Sintayong mulai dari kondisi pemain timnas Indonesia hingga kebijakan PSSI yang menurutnya sangat janggal dan tidak masuk akal. Lapangan buruk. Sintayong menilai kondisi lapangan di Stadion Wibawa Mukti tidak bagus. Permukaan lapangan yang tidak rata rentan membuat pemain cedera. Pelatih berusia 51 tahun itu pun mengatakan, lapangannya kurang bagus karena bisa membuat pemain cedera. Saya melihat lapangan dari luar dan terlihat bagus, namun setelah memasukinya agak sedikit kurang bagus. Jadi, pemain harus berhati-hati selama latihan di sini. Kondisi fisik. Pada pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Thailand, Sintayong mengkritik kualitas fisik yang dimiliki pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menyebut pemain Indonesia mudah lelah. Tak hanya timnas Indonesia U19, Sintayong juga mengkritik kualitas fisik pemain senior. Bahkan Sintayong menyebut fisik pemain timnas Indonesia senior lebih buruk dari juniornya. Sintayong pun mengatakan, secara fisik pemain Indonesia kelelahan setelah hanya 20 menit bermain. Maka dari itu strategi di Thailand kami berkonsentrasi terhadap peningkatan fisik para pemain. Jika dibandingkan dengan timnas Indonesia U19, kondisi fisik para pemain senior Indonesia jauh di bawah. Pemilihan pemain. Sintayong berdalih para pemain yang tampil dan mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia bukan pilihannya, sehingga wajar bila permainannya tak maksimal dan kalah telak oleh Persita Tangerang pada saat itu. Sintayong pun mengatakan, para pemain ini sebenarnya bukan pilihan saya, tapi asisten pelatih saya yang berasal dari Indonesia. Setelah itu sengaja kami menggelar uji coba untuk melihat kekurangan dan kelebihan pemain. Kebijakan kontroversial. Sintayong mempertanyakan profesionalitas PSSI sebagai federasi sepak bola. Penilaian itu diungkapkannya setelah pelatih asal Korea Selatan itu melihat beberapa kejanggalan di PSSI. Contohnya adalah ketika Ratu Tisa Destri yang merupakan sekretaris jenderal dibiarkan mundur pada April 2020. Menurut Sintayong, Ratu Tisa adalah orang yang berkompeten terhadap bidangnya dan punya rekam jejak yang baik selama di PSSI. Sintayong pun mengatakan, PSSI sering berganti kepengurusan dan kebijakan. Sekretaris Jenderal Ratu Tisa yang punya kemampuan besar dan sangat disukai masyarakat tiba-tiba berhenti pada April. Selain itu, Sintayong juga mempertanyakan keputusan PSSI dalam menunjuk Indra Safri sebagai direktur teknik.
Padahal ketika masih menjadi asisten pelatih Sintayong, Indra Safri melakukan kesalahan yang justru dibiarkan oleh PSSI. Sintayong pun menambahkan, PSSI menginginkan pelatih lokal dan saya menerimanya. Akan tetapi setelah pemusatan latihan dari Thailand, pelatih lokal itu pulang duluan tanpa meminta izin. Oke, sampai di sini dulu football lovers. Jangan lupa untuk berikan komentarmu tentang pelatih timnas Indonesia Sintayong yang beberkan kejanggalan PSSI dan ungkap kondisi minus di timnas. And I'll see you next time. Bye.